Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pasien datang dengan keluhan tidak mampu menggerakkan ekstremitas atas yaitu tangan kanan dan ekstremitas bawah yaitu tungkai kanan. Nah, tapi Bu, setelah melakukan anamnesis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, pemeriksaan refleks fisiologis dan pemeriksaan refleks patofisiologis pada Ibu. Di sini saya akan menyentuh beberapa bagian tubuh Ibu dan menggerakkan beberapa bagian tubuh Ibu. Mungkin akan sedikit dirasa tidak nyaman, Ibu rasa tidak nyaman, tapi Ibu tidak usah khawatir karena saya akan melakukan semuanya secara profesional. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah. Setelah pasien bersedia, maka tentunya yang pertama kita lakukan adalah melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan cuci tangan, pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan motorik. Di mana pemeriksaan motorik? Yang pertama adalah kita akan melakukan inspeksi dalam hal ini untuk menilai bentuk otot. Nah, pada penilaian bentuk otot, 3 kemungkinan yang bisa kita temui pada pasien yang datang adalah, satu, yang pertama adalah bentuk ototnya yang besar atau hipertrofi, kemudian yang normal atau normotrofi, kemudian yang ketiga adalah yang mengecil ototnya atau hipotrofi. Nah, jadi kita amati mulai dari ekstremitas atas pasien sampai ke ekstremitas bawah pasien, bagaimana bentuk ototnya, apakah terjadi hipertrofi, normotrofi atau hipotrofi. Dan pada pasien kita amati bentuk ototnya normal. Kemudian setelah mengamati bentuk otot, kita lanjut ke pemeriksaan tonus otot. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa kita temukan pada pasien. Yang pertama adalah hipertonus, yang kedua adalah normotonus, yang ketiga adalah hipotonus. Nah, karena tadi pasien datang bagian tangan kanannya tidak bisa digerakkan, kita akan melihat bagaimana tonus otot pada pasien. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di bagian yang kiri juga untuk ekstremitas atas. Kemudian untuk ekstremitas bawah kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian sendi panggul dan sendi paha tabir Ibu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tonus otot, kita akan melakukan pemeriksaan ketahanan otot. Pada ketahanan otot ada 5 poin. Pasien diberi poin 5 apabila pasien mampu menahan tahanan yang berat. Kemudian pada poin 4, pasien akan diberi poin 4 apabila pasien tidak mampu menahan tahanan berat tapi masih mampu menahan tahanan ringan. Poin 3, pasien tidak mampu menahan tahanan berat, tahanan ringan, dan hanya mampu menahan tahanan gravitasi. Kemudian pada poin 2, pasien hanya bisa menggerakkan bagian ekstremitas atasnya, baik tangan kanan maupun tungkai, baik tungkai maupun tangan. Kemudian pada poin 1, pasien tidak dapat menggerakkan bagian ekstremitasnya sama sekali. Contoh, pada poin 5, tadi Ibu kalau saya beri tahanan tidak tahan di, pasien masih mampu apabila diberi tekanan yang berat. Kemudian pada poin 4, pasien hanya tidak mampu menahan tahanan berat tapi masih mampu menahan tahanan ringan. Kemudian pada poin 3, pasien tidak mampu menahan tahanan berat, tahanan ringan, tapi pasien masih mampu menahan tahanan gravitasi. Ini poinnya 3. Pada poin 2, pasien tidak mampu mengangkat sama sekali tapi masih mampu menggerakkan beberapa bagian jarinya atau tangannya. Kemudian pada poin 1, pasien tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk skenario seorang ibu yang datang 40 tahun tidak bisa menggerakkan tangan kanan dan kaki kirinya atau tungkai kanannya, berarti poinnya adalah 1. Nah, setelah melakukan pemeriksaan otot, kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dari pasien dengan menggunakan hammer tadi. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan di bagian tendon tricep pasien. Tadi Ibu, kita kasih ini tangannya ya. Nah, kemudian kita akan mencari tendon tricep pasien. Kemudian kita akan
memukulnya dengan hammer, dan kalau bisa membuat pasien merasa senyaman mungkin dan tidak menyakiti pasien. Nah, kemudian tendon bicep brachium dari pasien. Kita akan mencari bagian tendonnya sambil tangan kita memfiksasi. Kemudian kita melakukan pemukulan dengan hammer. Nah, setelah itu tendon brachioradialis pasien, kita akan mencari tendonnya. Kemudian kita kasih relax tangan tadi, Bu. Ini kita lakukan pemukulan. Nah, kemudian pada tendon patella pasien, tangan kiri kita memfiksasi dan mencari tendon patella pasien. Kemudian saat menemukan, kita melakukan pemukulan dengan menggunakan hammer. Kemudian pada tendon Achilles pasien, sambil tangan kiri kita memfiksasi dan mencari tendonnya. Kemudian kita menggunakan tangan kanan untuk memukul bagian tendon Achilles pasien. Nah, dan itu dilakukan di bagian tangan kiri dan kaki kanan pula. Nah, setelah pemeriksaan refleks fisiologis, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patofisiologis, di mana kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari tes Babinski. Nah, pada tes Babinski kita akan menggunakan ujung hammer yang runcing. Kemudian kita akan melakukan gerakan seperti ini dan melihat apakah ada gerakan pada bagian jempol kaki pasien. Apabila ada gerakan berarti sindrom tes Babinskinya positif. Apabila tidak ada gerakan berarti tes Babinskinya negatif. Nah, kemudian kita akan melakukan Kernig sign, di mana kita akan menggunakan jari jempol, telunjuk dan jari tengah untuk melakukan pengurutan pada tibialis anterior sambil melihat apakah ada gerakan pada bagian jempol pasien atau tidak. Kemudian kita melakukan tangan kiri memfiksasi bagian kaki pasien. Nah, apabila jempolnya bergerak berarti positif Kernig sign, apabila tidak bergerak berarti negatif Kernig sign, dan dilakukan pada kaki kiri juga. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan Kernig sign, kita akan melakukan pemeriksaan Hoffman. Nah, pada Hoffman kita akan memfiksasi 4 jari pasien, kemudian jari tengah, dan kita akan menjepit jari pasien. Setelah menjepit jari pasien, kita akan melakukan jentikan pada jari pasien sambil merasakan apakah ada kontraksi involunter pada 4 otot lainnya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan skenario, diagnosis sementaranya adalah yang pertama adalah GBS, kemudian paralisis periodik, kemudian yang ketiga adalah bisa jadi stroke juga pada pasien karena pasien mengalami hemiparesis pada sebagian ekstremitas atas dan bawah pada pasien. Hanya untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, Ibu, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Baik Ibu sudah selesai pemeriksaannya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita melakukan cuci tangan seperti biasa. Oke, setelah melakukan cuci tangan, pemeriksaannya selesai.